Kita itu beda agama. Setiap minggu pagi aku harus ibadah ke gereja. Udahlah, kalau kayak gitu kita putus aja deh. Saya mau pacar saya pindah ke agama saya dan hanya akan menikah dengan saya. Kemampuan kita untuk mencintai seseorang itu hanya sejauh kemampuan kita mencintai diri kita sendiri. Karena kalau kita aja nggak mencintai diri kita sendiri, gimana kita bisa berharap orang lain bisa mencintai kita? Perjalanan menuju rasa aman setiap orang tidak pernah sederhana. Bagi sebagian orang, luka itu timbul sejak mereka kecil. Dari hubungan yang retak, cinta yang tidak utuh, maupun ketakutan untuk mengulang cerita yang sama. Hal ini pula yang dialami oleh seorang sahabat yang mengalami ketakutan akan penolakan oleh keluarga maupun lingkungannya jika ia mengikuti kata hati untuk meninggalkan kepercayaan yang lama dan percaya kepada Tuhan Yesus. Bagaimana kisahnya? Mari kita saksikan bersama-sama. Semua dimulai sejak aku mengenalnya. Awalnya semuanya terasa manis, penuh cinta dan tawa. Aku merasa akhirnya menemukan orang yang selama ini aku cari. Kami saling menguatkan dan mulai membayangkan masa depan bersama. Tapi saat kami berusaha mempertahankan hubungan beda agama, perlahan aku sadar, cinta saja tidak cukup. Ada keyakinan, keluarga, dan pilihan hidup besar yang harus kami hadapi. Dan sejak saat itu, pergumulanku benar-benar dimulai. Sayang, besok pagi aku ada acara keluarga besar. Kamu ikut ya? Sayang, besok kan hari Minggu. Aku harus ke gereja dulu. Kamu nih, setiap aku bikin rencana di hari weekend, kamu gak pernah bisa. Udah tahu kita dari Senin sampai Jumat, kita sibuk kerja. Ya kesempatan kita ya cuma di weekend aja dong. Kamu gak lupa kan? Kita itu beda agama. Setiap minggu pagi aku harus ibadah ke gereja. Ya kalau kamu gak keberatan sih, minggu malam. Aku pasti kosongin waktu buat kamu semua. Gak bisa. Acaranya dari pagi sampai siang. Ya terus aku harus kayak gimana sayang? Ya makanya kamu pindah agama dong. Tuh kan, kamu nih selalu diem kalau bahas kayak gini-gini nih. Udahlah, kalau kayak gitu kita putus aja deh. Aku capek. Ya, udah dong. Duduk. Udah dong. Jangan bahas putus terus. Semuanya bakalan ada jalan keluarnya kok. Jalannya cuma satu, kamu pindah agama, terus kita nikah biar seamin. Atau enggak, ya udah. Enggak. Aku yakin kok, ini semua bakalan ada jalan keluarnya. Kamu nih, udah pindah agama aja kalau kamu mau. Sayang, aku bakal usahain ya. Oke? Dan besok aku bakalan anterin kamu ke acara keluarga kamu. Aku tidak mau kehilangan Steve. Satu-satunya yang aku inginkan saat itu hanyalah menikah dengannya. Sayang, aku gak bohong janji. Sejak kecil aku hidup dengan keyakinan dan aturan keluarga. Menikah beda agama bukan pilihan yang bisa aku jalani dengan tenang. Sayang, kamu tuh lupa ya, kamu udah pernah janji kamu mau pindah agama. Nggak pindah-pindah tuh nggak ada progresnya, gimana tuh? Ya sabar sayang. Aku juga lagi usaha kok. Aku lagi mikirin gimana caranya ngomong sama orang tua aku pelan-pelan. Sabar terus. 3 bulan, kamu udah janji dari 3 bulan yang lalu loh. Gak ada progresnya sama sekali, mau gimana sih? Ya terus kamu mau aku kayak gimana sekarang? Ini bukan soal pindah domisili sayang. Ini soal keyakinan. Aku mulai capek, marah, dan takut kehilangan. Sampai di satu titik, aku benar-benar kehabisan akal. Saat itu pikiranku gelap. Aku melakukan hal yang seharusnya tidak aku lakukan. Aku pergi ke dukun. Mbah, saya mau pacar saya pindah ke agama saya dan hanya akan menikah dengan saya. Saat itu pikiranku gelap. Aku tidak lagi memikirkan benar atau salah. Aku hanya tidak mau kehilangannya. Serahkan sama saya. Waktu itu aku benar-benar yakin aku akan berhasil membuat dia pindah agama. Tapi gak ada perubahan. Justru yang ada, aku bermimpi bertemu Tuhan Yesus.
Aneh, tapi rasanya damai. Sejak malam itu, aku sering bermimpi. Aku selalu bertemu sosok yang sama. Sosok yang bikin aku merasa tenang. Di mimpi itu, dia bilang kalau dia adalah juru selamat. Aku jadi bingung, tapi juga penasaran. Aku mulai bertanya-tanya. Aku mimpi apa sih? Kok aku mimpi itu terus? Sosok berjubah putih itu lagi. Siapa dia sebenarnya ya? Siapa yang kenal sosok berjubah putih itu? Telepon Grace. Grace. Angkat dong, Grace. Ya. Halo, Halo, Grace. Grace. Aduh, kamu tolong kasih tahu Kenapa? aku gimana sih Tuhan Yesus itu gambarannya seperti apa sih? Please banget. Aku pengen tunggu tahu. deh. Kamu nelpon aku jam segini. Tiba-tiba banget, ya ampun. Ini kan, ya ampun baru jam 3 pagi. Iya, Grace. Ada apa sih kamu? Emang Soalnya- urgent banget ya? Iya, soalnya aku didatangi mimpi sosok berjubah putih. Aku udah sebulan terakhir ini didatengin itu terus. Dan aku ngira mungkin itu Tuhan Yesus. Dia ngomong kayak gini nih. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Aku Yesus juru selamat. Makanya aku minta tolong ke kamu kirimin gambar Tuhan Yesus. Aku pengen lihat itu bener gak sama yang di mimpi aku. Oh gitu. Oke. Bentar ya, aku kirimin ya. Oke, thank you ya Grace. Cepetan ya. Oke, sama-sama. Oke. Oke, Vi. Oke. Aku mulai bertanya-tanya, apa benar dia Yesus atau cuma perasaanku saja? Dari situ aku mulai cari tahu. Aku ingin tahu siapa dia sebenarnya. Kok sama ya sama yang di mimpi aku? Ini maksudnya apa sih? Ini kenapa jadi aku yang kebawa-bawa sama agama Stephen sih? Kan harusnya Stephen yang ikut aku. Tapi kok rasanya damai juga ya? Mumpung besok hari Minggu, apa aku ke gereja ya? Dan sebelum dia disalib mengalami penderitaan yang luar biasa. Tapi ada satu perkataan yang Tuhan Yesus katakan. Ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Saya ikut istri saya karena saya mencintainya. Hah? Akhirnya saya Ini pindah kan ke dulu Australia. tayangan yang suka papa tonton. Tapi ibu saya yang melarang waktu itu. Ibu saya tidak merestui. Ibu saya marah sama saya. Pergi kamu dari sini, Anto. Karena ibu saya kecewa karena saya meninggalkan Tuhan Yesus. Selamat malam, kami dari layanan doa. Apa benar ini dengan Ibu Alfia? Oh iya benar Bu. Iya benar. Oke,
Ibu Alfia, apa yang bisa kami bantu Ibu? Boleh tahu masalah Ibu apa, Bu? Jadi saya sedang putus asa, Bu. Ibu, saya mengerti dengan perasaan yang Ibu alami saat ini memang tidak mudah ya, Bu. Apakah Ibu saat ini sendirian? Iya benar, Bu. Saat ini nggak ada seorang pun yang bisa bantu saya, Bu. Saya ngerasa hampa banget, Bu. Ibu jangan putus asa ya, Bu. Apapun masalah Ibu, percaya ada satu pribadi yang sanggup menolong Ibu. Siapa? Pacar saya? Nggak mungkin banget, Bu. Soalnya dia sendiri aja udah sibuk sama kerjaannya. Dia bukan pacar ataupun teman, tapi dia itu teman yang luar biasa. Dia itu Isa Al-Masih atau dikatakan Tuhan Yesus. Dia yang akan memberikan ketenangan, memberikan jalan keluar buat Ibu. Hah? Yesus? Tapi kan saya bukan beragama Kristen, Bu. Tapi saya pernah bermimpi kedatangan sosok berjubah putih dan wajahnya bercahaya. Dia selalu ngomong, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Terus dia juga pernah ngomong, akulah juru selamat. Saya turut bahagia loh dengar Ibu bisa mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Artinya Tuhan ingin memberikan jalan keluar. Tuhan ingin mengatakan kepada Ibu bahwa tenang, bahwa aku akan menyelamatkan engkau. Dan saat ini percaya Ibu, ketika Ibu memberikan hati Ibu kepada Tuhan, Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dalam setiap permasalahan Ibu. Apakah Ibu mau didoakan? Lewat pelayanan Sahabat 24, aku merasa didengar dan ditemani pelan-pelan, tanpa dipaksa. Aku sadar, damai yang aku rasain selama ini bukan cuma mimpi atau perasaan sesaat. Tapi aku sadar, ada Tuhan yang benar-benar hadir dalam hidupku. Di titik itu, aku memilih hidup bersama Tuhan Yesus. Dengan keyakinan itu, aku memutuskan untuk dibaptis. Sebagai hamba Tuhan hari ini aku membaptis engkau Gabriel di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk anakmu Gabriel. Aku berdoa engkau menyertai dia, engkau menjaga dia, melindungi dia, memenuhkan dia dengan Roh Kudus-Mu. Dalam nama Yesus. Amin. Setelah dibaptis, aku merasa jauh lebih damai. Aku pikir hidupku akan jadi lebih baik, tapi ternyata tidak. Aku malah jatuh sakit. Aku kena sakit tiroid. Keluargaku bilang itu kutukan karena aku pindah agama. Aku sakit hati dan capek, tapi aku gak mau mundur. Aku tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia adalah harapanku dan obat di atas segala obat. Tuhan, Engkau adalah dokter di atas segala dokter. Aku berserah penuh ke dalam tangan-Mu. Biarlah hidupku ini menjadi kesaksian dan bukan malah kutukan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan bagiku ya Tuhan. Aku menyerahkan hidupku sepenuhnya di dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Saya periksa dulu ya hasil Silakan labnya. dok. Gimana dok hasilnya? Luar biasa ini, Via. Hasil lab terbaru menunjukkan kamu tuh udah sembuh total. Serius dok? Udah gak ada lagi tanda-tanda tiroid.
Terima kasih banyak dok, selama ini dokter sudah banyak bantu saya. Sama-sama ya Bu ya. Wah, semangat terus ya Bu ya. Wah, luar biasa ini. Tapi dok, ini bagaimana benjolannya ya? Oh, nggak apa-apa Bu, itu udah sembuh total. Nanti akan mengecil dengan sendirinya. Ini hasil labnya juga udah menunjukkan udah sembuh Bu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menyembuhkan aku. Mukjizat Engkau sangat luar biasa. Tuhan begitu baik dalam hidup saya. Saat saya bingung dan takut, Dia menuntun lewat mimpi, doa, dan orang-orang yang membimbing saya. Hati saya kini penuh damai. Hidup saya dipenuhi harapan dan kasih. Saya percaya kebaikan Tuhan selalu hadir, bahkan di saat saya paling rapuh. Dan yang paling indah, Yesus Kristus adalah juru selamat. Dia bisa membawa damai dan hidup baru bagi siapapun yang mau membuka hati dan percaya kepadanya. Sahabat, apakah hari ini kamu sedang berada di dalam sebuah persimpangan? Kamu takut tidak diterima dan takut kehilangan hubungan, tapi merasakan damai ketika kamu melangkah mendekat kepada Tuhan. Jangan abaikan damai itu. Karena damai yang dari Tuhan yang kita rasakan adalah sebuah tanda bahwa Ia sedang menuntun langkah kita. Tetapi jika hari ini kamu sedang bingung untuk melangkah, berada dalam sebuah persimpangan, dan kamu ingin didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemanimu dalam setiap langkah, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk menghubungi kami tunggu ya. Setelah ini kita akan ngobrol dengan seorang sahabat yang memiliki luka akibat perceraian orang tuanya. Dan akhirnya luka tersebut membuat dia mengalami ketakutan akan pernikahan. Penasaran dengan kisahnya? Mari kita ngobrol dengan dia. Tamu spesial hari ini, please welcome Kamaya Septa. Halo Kamaya, thank you for coming ke Solusi hari ini. Terima kasih banyak. Apa kabar Kak? Baik. Ya. Nah, untuk Kamaya Septa secara pribadi, secara personal, apa itu cinta dan kasih sebenarnya? Wah, apa ya? Sebenarnya kalau mau lihat gambaran besarnya, belajarnya dari cintanya Tuhan ya. Kadang-kadang tuh kita suka lupa mencintai diri sendiri, caranya gimana, sampai kita mesti belajar, oh Tuhan cinta saya tuh kayak apa gitu. Dan dari situ baru kita dapat gambaran cinta yang benar. Karena semua orang belum tentu gambaran cintanya itu betul gitu. Kadang-kadang kita belajar dari pernikahan orang tua kita, suasana kita di rumah, yang itu belum tentu adalah hal yang benar gitu. Oke. Nah, Kamaya ini kan tadi sempat bilang bahwa kadang kita belajar dari pernikahan orang tua gitu, apa yang terjadi di rumah. Nah, Kamaya ini kan mohon maaf juga pernah mengalami mungkin masa kecil yang terluka akibat perceraian orang tua. Nah, apakah itu membentuk bagaimana Kamaya memandang cinta dan kasih sayang? Di awal-awal mungkin iya ya. Aku dulu tuh jadi orang yang takut menikah. Karena mungkin lihat kegagalan orang tua dalam menjalani pernikahan dan perpisahannya aku mengalami itu berulang. Jadi aku ngelihat, oh cinta itu ternyata nggak selamanya ya. Pernikahan itu ternyata tidak selamanya. Kalau nggak cocok mungkin pisah aja. Itu dulu. Ternyata kan kalau yang kita belajar, pernikahan itu idenya Tuhan. Ya. Berarti bisa harusnya untuk selamanya. Tapi dulu aku nggak punya gambaran itu. Aku nggak ada idenya gitu. Aku nggak lihat secara sehari-hari, nggak ada teladannya gitu. Aku sebelum nikah sama ini suamiku, kita pacarannya aja 7,5 tahun. Kebayang nggak jadi lamanya? Mikirnya gitu. Karena pas ya pacaran happy kan, oh ya happy gitu. Begitu mau masuk dalam pernikahan tuh kayak aduh takut ya gitu, takut salah, takut gagal, takut. Aku maunya pernikahan 1 kali selamanya, tapi aku nggak tahu gimana caranya. Aku nggak lihat contohnya. Jadi gimana cara aku ngejalaninnya? Karena mau aja tuh nggak cukup. Ya. Punya niat itu bagus. Tapi kita caranya, how to-nya gimana gitu. Itu bikin aku jadi, dulu ikut kelas relationship, kelas pacaran, abis itu lulus. Karena di kelas pacaran itu banyak yang putus gara-gara ikut kelasnya. Matanya terbuka kayak hubungan apa ini, orang macam apa ini gitu. Kamaya tadi sempat menyinggung juga bahwa kita itu terus berubah, pasangan kita pun terus berubah.
Nah, gimana sih caranya kita bisa terus mempertahankan kasih dan cinta dan relasi ini dalam kehidupan yang terus berubah, dalam manusia yang terus-menerus berubah? Harus pacaran terus. Karena kita sering lupa ya, apalagi kita punya anak, kita pasti sibuk sama anak. Fokusnya langsung semuanya ke anak itu gitu. Apalagi anak aku 3 sekarang. Ada pekerjaan, ada karir, banyak hal yang kita harus urusin gitu kan. Harus kita usahakan ada waktu untuk kita berdua. Saya sama kamu gitu. Kan kita dulu mulainya juga berdua. Sebelum anak-anak ini semua ada, kan kita pacarannya berdua. Nanti suatu hari anak-anak ini akan menikah, kita berdua lagi. Berapa banyak orang yang bercerai di usia yang senja? Karena mungkin waktu mudanya nggak update hubungannya, sibuk sendiri-sendiri, sampai akhirnya tinggal berdua, terus kayak, lu siapa gitu? Lu bukan orang yang dulu gue kenal. Padahal faktanya ya memang sudah pasti kita tidak akan sama seperti yang dulu kita waktu kenalan dulu gitu. Pasti kita berubah banyak, cuma mungkin lupa diupdate, jadi sudah terlalu jauh perubahannya nggak kekejar lagi gitu. Jadi jangan lupa pacaran. Pernikahan yang sehat itu tidak lepas dari konflik tentu ya. Di dalamnya selalu ada gesekan, konflik karena kita 2 orang yang berbeda gitu ya. Nah, hari ini setelah melewati pembelajaran demi pembelajaran, apa yang membedakan cara Kamaya dan suami menghadapi konflik dulu dan sekarang? Dulunya sebelum menikah atau dulu kapan ya? Ya, sebelum menikah, ketika awal menikah dan sekarang gitu. Sebelum menikah kita masih muda lah ya, nggak semateng sekarang, nggak sebanyak tahu sekarang. Tapi dari awal menikah karena udah ikut kelas premarital, udah ikut kelas relationship, kita udah jadi dapat gambaran gitu. Oh harus begini gitu. Kayak ibarat main Lego tuh kalau lihat kepingannya kecil-kecil nih apa, gimana caranya gitu, bingung. Tapi begitu kita baca instruksinya, oh ini kesini, oh ini kesini gitu, baru bisa ada bentuknya. Kalau hari ini dari awal pernikahan sih sebenarnya. Tapi kita menjadikan Tuhan sebagai pusat dari pernikahan kita. Jadi waktu ada masalah, kan pasti ada keinginan yang berbeda. Karena kita 2 orang berbeda, dari keluarga berbeda, dengan didikan berbeda, dengan pengalaman berbeda, pasti banyak yang maunya beda gitu. Cuma kita belajar bahwa, ya udah deh kalau gue maunya gini, lo maunya gitu, Tuhan suruhnya apa ya? Oke. Ya. Tuhan suruhnya apa? Karena bukan apa yang aku mau, bukan apa yang dia mau ternyata. Tapi yang benar apa? Ya udah kita berusaha memaksakan diri ke titik apa yang disuruh itu gitu. Nah, kalau kita lihat dari terang firman Tuhan ya, terutama tentang gambar diri dan nilai diri. Apa hubungannya sebenarnya self love yang sehat dengan firman Tuhan, Kak? Apa ya? Mungkin dari Tuhan kita belajar cara mencintai diri sendiri yang benar. Karena banyak orang gak punya gambar diri yang baik, condemned sama dosa dan kesalahannya. Kalau aku dulu aku malu sama latar belakang keluarga aku, bercerai, pisah, beda sama yang lain, gak normal gitu. Jadi malu, jadi gak pede. Waktu kita belajar firman Tuhan, aku belajar bahwa wah gila ya Tuhan tuh cinta sama manusia tuh sebegitunya gitu. Aku belajar bahwa wow aku sangat berharga dan dikasihi buat Tuhan sampai Tuhan mati buat aku. Menurut aku itu adalah kisah paling romantis. Melebihi semua drama manapun juga. Gak ada orang lain yang mati buat gue gitu. So itu udah paling ultimate kind of love. Karena aku tahu Tuhan sebegitu mencintai aku jadi pulih gambar dirinya. Wow. Aku itu dicintai, identitas aku berubah dari yang ini kayaknya nggak normal nih, aneh nih, malu nih. Jadi aku dicintai, aku berharga, aku dikasihi, aku sempurna di mata Tuhan. Beda banget dong cara kita perlakuin diri kita sendiri. Dulu aku kejar semua pencapaian, aku kejar karir, penghasilan, aku kejar semua itu tanpa sadar karena aku punya rasa malu sama latar belakang aku. Jadi aku sibuk kejar supaya orang sibuk sama pencapaian aku. Orang nggak lihat dari mana, keluarganya gimana gitu-gitu. Orang akan sibuk matanya ke, oh iya lu, karir lo ini ya, sibuk apa.
Terus di tahun 2020 pandemi, semua televisi berhenti produksi, nggak kerja kan. Aku berdoa terus tuh minta pekerjaan reguler dari Tuhan. Sampai 2025, 5 tahun aku berdoa tuh nggak dikasih. Nggak dijawab, nggak dikasih. Aku dikasih yang lain-lain loh. Kayak dikasih nih, misalnya jadi bintang tamu, iklan, dikasih. Tapi apa yang aku minta exactly, pekerjaan reguler nggak pernah dikasih. Sampai aku belajar, aku jadi mengerti bahwa, oh Tuhan mau aku mengerti bahwa aku nggak perlu semua pencapaian itu untuk rasa berharga. Mungkin tanpa sadar loh aku lakukan ini seumur hidup. Aku kejar semua karir aku untuk rasa aman aku. Aku baru merasa aman kalau aku bekerja aktif, dikenal orang, dapat kekaguman orang, Spotlight. penghargaan orang, punya penghasilan sekian. Tanpa sadar aku merasa aman begitu dan meletakkan rasa aman aku di situ. 5 tahun aku berdoa, pas tahun terakhir aku intens banget setiap hari berdoa, terus ya Tuhan bilang, tanpa itu semua kamu udah aman. Karena kamu punya aku. Ada gue, gitu, ada Tuhan. Tanpa semua itu kamu udah berharga. Lu gak usah bisa apa-apa, lu berharga buat gue. Terus aku kayak wah, kayak luar biasa banget gitu. Semua yang aku kejar, ternyata itu aku cari rasa berharga dan rasa aman. Aku gak pernah sadarin itu seumur hidup. Sahabat, seringkali yang menjadi penyebab konflik dalam sebuah hubungan adalah rasa takut. Takut ditolak, takut mengulang luka yang lama, dan takut kehilangan identitas dan rasa aman. Namun firman Tuhan berkata di dalam kasih Tuhan tidak ada lagi ketakutan. 1 Yohanes 4 ayat 18 berkata, di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Sebab ketakutan mengandung hukuman dan barang siapa takut ia tidak sempurna di dalam kasih. Ayat 19 berkata, kita mengasihi karena Allah lebih dulu mengasihi kita. Ketika kasih-Nya menjamah hidup kita, maka ketakutan akan sirna oleh terang kasih-Nya. Kita tidak lagi mengasihi karena takut ditolak. Kita tidak lagi mengasihi supaya kita merasa aman. Tetapi karena kita sudah diterima dan mendapatkan keamanan yang sejati dari Tuhan yang sudah lebih dulu mengasihi setiap kita. Namun jika hari ini kamu sedang mengalami ketakutan, mari kita sama-sama datang kepada Tuhan dan berdoa. Tuhan, terima kasih karena Engkau mengasihi kami terlebih dahulu. Dan kasih-Mu itu Engkau buktikan ketika Yesus Kristus mati menebus kami dari hukuman dosa. Kami sungguh bersyukur akan kasih yang sempurna. Dan hari ini kami berdoa biarkan kasih yang sempurna itu menerangi hati setiap kami. Melenyapkan kegelapan, melenyapkan ketakutan di dalam hidup kami. Kami berdoa biar kami menyadari rasa aman kami di dalam Tuhan. Kami menyadari penerimaan kami di dalam Tuhan. Dan kami menyadari siapa kami di dalam Tuhan. Yaitu orang-orang yang dikasihi dengan luar biasa. Dan biarkan itu yang memampukan kami untuk mengasihi orang-orang yang bahkan menyakiti hidup kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Namun sahabat solusi, jika hari ini kamu sedang mengalami ketakutan, entah itu karena trauma luka masa lalu, maupun cerita-cerita yang pernah kamu alami sebelumnya, dan kamu rindu untuk didoakan, kamu bisa menghubungi nomor yang di bawah ini. Kami siap untuk mendengarkan cerita kamu, menemanimu, dan mendukung kamu di dalam doa. Jangan ragu untuk mengambil langkah ini, karena kami percaya langkah kecil ini akan membawa perubahan yang besar di dalam hidupmu. Sahabat, melalui program Solusi kami melihat orang-orang yang sudah kehilangan kasih menemukan kembali terang kasih-Nya di dalam Tuhan. Jadilah bagian dari cerita yang luar biasa ini dengan cara scan QR Code yang ada di layar kamu. Karena kami percaya kontribusimu akan berdampak besar bagi orang-orang yang sedang kehilangan arah. Sehingga pada akhirnya mereka bisa menemukan Tuhan di dalam hidup mereka. Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu. Dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan pasti ada solusi.